Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Thumma alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadha as-sa'ah. Thumma alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a khuzni wa dhahaba hammi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Ayol hadirun rahimakumullah al-hibbah, abang, ayu, keluarga semua yang kami muliakan. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jalasah ini, dalam majlis ilmu ini insyaallah, untuk sama-sama mentadaburi Al-Qur'an. Niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ada di awal tahun Hijriyah, awal tahun Islam, yaitu tepatnya tanggal berapa Muharram sekarang ini, Pak? Malamnya sudah 4 ya, 4 Muharram insyaallah. Sekali lagi alhamdulillah kita bisa duduk bersama di sini. Insyaallah semoga Allah berkahi kita ya. Karena sungguh mahal sekali sungguhnya hidayah itu, mahal sekali sungguhnya. Nah Bang, 5, 4. Oh sudah 5 ya. Oh ya, malam ini masuk mulai tanggal 5 sampai besok. Majelis, kita duduk di majelis seperti ini insyaallah, walaupun enggak renggang seperti sekarang, tapi sungguh malaikat yang hadir, yang menyaksikan kita tidaklah berkurang. Ya, mau kita ramai duduk, mau kita penuh, mau kita ada di ruangan yang besar sekali, ataupun di tempat terbuka yang dihadiri oleh sekian banyak ribuan orang misalnya, tetap malaikat yang hadir tidak berkurang. Malaikat yang memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang ada di majelis ini diampuni oleh, malaikat meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita karena kita hadir dalam majelis seperti ini. Insyaallah. Berapa lama malaikat meminta, berdoa untuk kita? Malaikat yang banyak itu berapa lama berdoa untuk kita? Selama kita duduk di majelis ini. Selama itu pula malaikat memohon, ya Allah ampuni dosa kita. Disebut nama kita satu-satu di hadapan malaikat ya, di hadapan malaikat meminta kepada Allah, Allah pun kemudian menyebut nama kita satu-satu di hadapan para malaikat. Sekali lagi semoga Allah berkahi. Semoga Allah berkahi. Izin hari ini mari kita melihat, sebelumnya saya mohon maaf saya belum sempat balik nih dari jam 7 tadi. Jadi ditumpangi sama orang rumah tadi kan.
dijemput, dikasih sorban, dikasih songkok. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Saya ingin mengajak kita, awalnya niatnya saya ingin melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya, tapi izin mudah-mudahan saya sedikit berbeda untuk pertemuan malam ini. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita kembali sambung surah Al-Qalam itu ya. Saya ingin membahas masalah hijrah ini. 1 Muharram, selain dia sebagai bulan haram, bulan yang Allah sucikan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala larang kaum muslimin untuk menumpahkan darah, bulan yang di dalamnya dianjurkan kita untuk melakukan banyak amal soleh karena pahalanya dilipat gandakan, bulan yang di dalamnya dilarang kita untuk melakukan kemaksiatan karena pada bulan haram itu siapa yang berbuat maksiat maka dosanya juga lebih besar daripada bulan-bulan di luar bulan haram. Bulan haram itu kan ada 4 ya. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ini. Jadi yang dekat itu 3, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini berdekatan. Ini bulan haji dia. Nanti satu lagi terpisah jauh bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita membicarakan betapa pentingnya momentum hijrah itu dan apa yang harusnya kita lakukan, ya. Kurang lebih begitu. Dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 18 itu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap kamu memperhatikan apa yang mau dia lakukan. Apa yang dia siapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah itu maha teliti. Ya, khabir itu maha tahu, tapi tahu dengan sangat detail gitu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah maha teliti pengetahuannya atas apa-apa yang kita kerjakan. Mari sebelum kita bicara hijrah, kita lihat dulu surat ini ya, ayat ini ya. Bismillah. Di ayat ini ada yang menarik. Kenapa? Karena Allah menyebut kata bertakwa kepada Allah itu 2 kali berdekatan dan di tengah-tengahnya mengapit perintah agar kita memperhatikan apa yang mau kita lakukan untuk hari esok. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, ya. Jadi dalam surat Al-Hasyr ayat 18 ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, ini kan pertama ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, terus sudah itu wal tanzur. Nih. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ini lighadan. Nah, ditutup lagi wattaqullah gitu.
Coba perhatikan ayat ini. Tidak ketemu di tempat lain dalam Al-Quran sebuah perintah yang diapit oleh kata takwa di tengah-tengahnya. Ya, ada dua perintah agar kita bertakwa kepada Allah berdekatan, ada dalam satu ayat. Bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah gitu. Di tengah-tengahnya Allah suruh, dan hendaklah setiap kita memperhatikan, setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya. Ya. Sekarang mari kita buat analog dulu, analog sebentar untuk memahami ayat ini. Kenapa? Bagaimana kedudukan membuat ini artinya membuat perencanaan nih. Ya, membuat perencanaan artinya. Kok kata-kata ini ditaruh di tengah-tengah di antara diapit oleh dua perintah takwa gitu. Ya. Jadi kata ulama tafsir dia mempermisalkan seperti ini. Bahwa ayat ini, beliau memberitahu begini, bahwa ayat ini menggambarkan kepada kita, jika kita ingin sempurna ketakwaan kita kepada Allah, ya, jika ingin sempurna ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada perencanaan tentang apa yang mau kita lakukan. Itu satu di antara beberapa makna kenapa dalam surat Al-Hasr ayat 18 ini perintah takwa mengapit, ya, mengapit perintah untuk membuat perencanaan apa yang mau kita lakukan ke depan. Ini kalau boleh kita pakai permisalan anak mudokin itu, ibarat sandwich, apa sandwich itu? Kita yang tua-tua nih, yuk sandwich itu apa yuk? Iya, iya, bawahnya roti, atasnya roti, tengah-tengahnya ada daging, ada sayur, dilapis lagi daging, ya tak? Ya segala macam. Nak nyebut hamburger dah enak pula karena ham kan. Kita pakai sandwich lah. Kalau kami bikin kue namanya gandis. Gandis. Iya. Iya. Jadi macam itu tadi tuh sandwich itu ya. Ini roti di atasnya, bawah roti, atas roti, tengah-tengahnya tadi ada daging, ada pokoknya segala macam terserah kita nak meletak apa. Sekarang coba, yuk, yang bikin roti ini mahal, yang bikin sandwich ini mahal, rotinya apa isinya? Kadang-kadang bukan isinya terlalu banyak. Banyak apa namanya? Iya, iya isi. Hiasannya lah. Apa istilah kalau bahasa anak muda gini tuh? Variasi. Iya. Hah? Oh iya. Topping, kalau bahasa yang bodokin itu topping. Ya. Jadi yang buat roti biasa sandwich itu mahal, berharga, bukan rotinya. Bukan roti bawah, bukan roti atasnya. Tapi yang bikin dia mahal tuh justru tengahnya itu gitu. Menunjukkan bahwa sandwich itu dia akan menjadi berharga kalau dia di tengahnya dihiasi, dilapisi dengan tadi tuh daging dan sebagainya. Jadi sekali lagi kata bahasa anak muda kini itu ya, perintah ketakwaan seseorang itu dia akan menjadi sangat berarti, akan sukses seseorang itu bertakwa kalau dia memperhatikan apa yang mau dia lakukan ke depan gitu. Ya. Iya. Perencanaan terhadap apa yang mau dia lakukan ke depan. Dan inilah pesan dari hijrah itu. Hijrah itu kalau kata ulama, sebentar.
Hijrah itu adalah sebuah tahapan. Nih, saya tidak mengartikan secara letterlek ya, tapi apa? Kalau kita lihat sejarah Nabi, hijrah itu adalah titik tolak terjadinya perubahan besar. Al-muntolak kalau bahasa Arabnya. Muntolak itu titik tolak, titik anjak, titik pertama terjadinya perubahan besar dalam kehidupan Nabi SAW beserta sahabat-sahabatnya. Ya, titik anjaknya itu adalah hijrah. Sesudah hijrah itu dikatakan bahwa Nabi SAW semakin kokoh, semakin kuat, gitu kan? Dan keberadaannya itu semakin diakui oleh masyarakat di seluruh Jazirah Arab. Ya, jadi hijrah ini sangat penting, sangat menentukan. Dia sekali lagi merupakan titik tolak untuk perubahan besar. Artinya kalau kita dalam hidup ini, ya, ingin terjadi perubahan besar dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu, kalau kita kepengen terjadi perubahan besar dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya mungkin jauh, yang tadinya biasa-biasa baik, yang tadinya tidak terlalu kita perhatikan, lalu kita ingin itu berubah, kita ingin dekat, kita ingin istimewa, kita ingin diperhatikan, maka langkahnya adalah hijrah. Hijrah itu ya pindah. Kalau maknanya kan hijrah itu pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, tempat yang baru. Tapi kalau kita lihat secara istilah, terminologi, maka hijrah itu pindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Makanya dalam ilmu kaidah ya, dalam tafsir itu dikatakan hijrah itu adalah al-muntolak at-taghyir gitu. Al-muntolak at-taghyir ila hayatil afdal wa nahdatul ummah. Hijrah itu adalah titik tolak perubahan kepada kehidupan yang lebih penuh keutamaan. Al-hayatul afdal. Kehidupan yang penuh keutamaan. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin terjadi perubahan besar dalam hidup kita, kalau kita ingin tadi mendapatkan kehidupan yang penuh keutamaan, maka ayo kita harus hijrah. Ya. Nah, tapi saya mau ajak tetap kita membahas ayat ini, ya. Apa maksud yang terkandung dalam surat Al-Hasr ayat 18 ini? Bagaimana kita merealisasikannya dalam keseharian kita? Ya. Agar kita mengalami perubahan besar dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar posisi kita itu juga menjadi lebih diperhatikan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesulitan-kesulitan kita. Ya. Yuk kita lihat ayat ini. Kata ulama tafsir, ayat ini punya pesan 3. Ya. Maksud dari wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat ini, ya. Maksud dari hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang mau dia lakukan besok. Dia terkandung di dalamnya 3 makna. Ya. 1, yang pertama, agar sukses kita nih ya, agar sukses. Nih, tadi kan kita pengen dekat sama Allah, pengen agar kita itu takwa. Dan tadi saya sampaikan bahwa perintah takwa ini mengapit satu kalimat, yaitu memperhatikan apa yang mau dilakukan hari esok. Lighat itu besok, esok, sesudah ini, masa yang akan datang. Ya. Nah, kata ulama tafsir, dia ini mengandung 3 pesan. Kalau ini kan dan, maaf sebentar saya artikan katanya ya. Dan, wa ini dan, lam ini hendaklah tangzur setiap kamu memperhatikan. Nazara itu mata, tapi intinya memperhatikan gitu ya. Setiap jiwa apa-apa qaddamat yang akan dia persiapkan lighat untuk hari depannya. Oke. Yang pertama, kata ulama, bagaimana kita merealisasikan perintah yang tengah ini nih, yang membuat takwa kita itu menjadi sangat berbobot gitu di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. 1 katanya nih,
Agar sukses kita melaksanakan perintah yang ada dalam ayat ini, maka satu, kita harus mengevaluasi diri. Sebelum kita membuat perencanaan itu, ya, maka mulainya dari mana supaya perencanaan kita itu bagus, kata ulama tafsir. Maka mulailah dari evaluasi diri, muhasabah. Ya, muhasabah kalau bahasa Arabnya. Ya. Muhasabah itu artinya introspeksi diri atau ya evaluasi diri lah. Ya, evaluasi diri. Kita perhatikan lagi diri kita nih. Sudah seperti apa kita selama ini? Gitu ya. Saya kepengen lebih baik. Saya ingin lebih dekat. Saya ingin dapat hayatul afdal yang saya bilang tadi. At-taghyir hayatul afdal. Merubah diri menjadi untuk mendapatkan kehidupan penuh keutamaan itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah, evaluasi diri. Misal kalau kita laki-laki ya, misalnya, atau kita semua ya, macam mana sholat 5 waktu kita, tiang agama, ya, sholat itu hal yang paling pokok, rukun Islam yang kedua sesudah syahadat, gitu. Maka dia adalah sholat. Ini seperti apa sholat kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala seperti apa selama ini? Misal kita sudah membahas sebelum ini surat Al-Fajr itu. Tentang keutamaan waktu subuh, tentang betapa utamanya orang-orang yang segera mengisi pagi harinya itu dengan perintah Allah, dengan kebaikan, dengan sholat. Saya udah sholat subuh di masjid belum ya? Apakah saya paham nih kan, bahwa penuh keutamaan sholat subuh itu di masjid. Saya sudah memaksakan diri nggak untuk selalu, buat kita yang laki-laki sholat subuh ke masjid, buat yang perempuan sholat subuh di awal waktu. Oh, saya sudah memaksakan diri nggak ya untuk misalnya berinfak di waktu subuh itu, sedekah subuh lah kalau bahasa kita tuh. Ya, karena dia penuh dengan keutamaan. Gitu. Sudah belum saya melakukan kebaikan? Kalau kita sebagai istri, kita siapkan misalnya, namanya infak kan pemberian dalam bentuk bendo. Ya, bendo itu tidak hanya uang, bisa berupa makanan, bisa yang lain. Pokoknya sifatnya materi, infak. Ya. Oh, kita pengen kalau bapak-bapak kan jelas pagi-pagi infak ke masjid, uang. Ibu juga bisa nitip uang. Tapi ibu bisa dapat lebih banyak dari bapak, Bu. Pak, masjid ya, nitip ya. Ini sumbangan, ini infak atas nama bapak ini, atas nama saya untuk orang tua kita. Ibu bisa. Hari ini kan lebih banyak di rumah tuh yang banguni bapak, ibu dibanguni bapak, apa bapak bangun ibu? Ya. Yang banyak gini tuh kan ibu membangunkan bapak, padahal semestinya iya. Ini karena entahlah kita apa budaya Melayu atau macam mana, entah suami inilah jadi rajo dulu ya dak, nak diurus. Ya. Ibu banguni suami ya dak, misalnya membangunkan suami, ibu siapkan, bang ini air hangat, ini air putih hangat sebelum ya dak, baru dia duduk sebelum bangkit dari tempat tidurnya, ibu siapkan, bang minum dulu bang. Oh itu sudah kasih infak subuh ibu. Ibu lakukan itu, ibu didoakan oleh malaikat. Air hangat tapi ya, jangan air panas. Dia minum, Masya Allah. Ibu lakukan itu, sudah didoakan ya oleh malaikat. Allahumma ati, yang seperti doa yang saya sampaikan. Hah? Cari yang lain yuk, siapa yang banguni cucu, bukan cari yang lain, bukan apa. Bukan cari yang lain.
Bukan cari yang baru maksudnya. Maksudnya banguni anak, banguni cucu, misal gitu kan. Iya. Misal begitu kan. Oh, membangunkan seperti itu udah luar biasa. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu salah satu sebab kenapa dia jadi orang pertama yang menggantikan Nabi itu. Ya karena bakarnya itu. Bakar. Bukuriha. Bakar itu artinya menyegerakan, orang yang menyegerakan kebaikan di waktu kesempatan pertama. Jadi artinya orang yang paling dulu, dari namanya sudah begitu, Bakara. Ya. Ada satu buku baru saya baca bagaimana menjelaskan Abu Bakar itu. Dia katakan begini, Abu Bakar itu dia memang bukan nabi gitu. Dia manusia biasa, tetapi dia tidak sama seperti semua manusia biasa. Derajat dia di bawah nabi dan di atas seluruh manusia. Ya, diibaratkan seperti itu. Kenapa buku ini menyatakan begitu? Karena disebut dalam hadis, kalau ada timbangan siko amal Abu Bakar, siko amal seluruh sahabat, kata Nabi. Ini kata Nabi nih. Siko timbangan diisi dengan amal Abu Bakar, siko timbangan amal seluruh sahabat dikumpul. Seluruh sahabat itu kan hampir 1.400, Bang. Jumlah sahabat orang yang pernah ketemu Nabi itu dihitung, dikira-kira itu 140.000. Kenapa? Karena haji wada, Nabi haji terakhir itu seberapa bulan sebelum Nabi wafat. Dan Nabi haji cuma sekali, Bang. Haji itulah. Tidak berkali-kali juga rupanya. Nabi itu umroh 4 kali, haji terakhir sekali. Situ terkumpul sahabat 140.000 orang. 140.000 orang. Yang namanya sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu, melihat Nabi SAW. Nah, dikatakan oleh Nabi, kalau satu timbangan ini amal Abu Bakar, timbangan lain seluruh sahabat lebih berat timbangannya Abu Bakar. Coba bayangkan. Ya, keutamaan Abu Bakar itu. Makanya tadi dikatakan Abu Bakar memang bukan Nabi, dia manusia, tapi dia tidak sama seperti seluruh manusia yang pernah ada gitu. Derajat dia di bawah Nabi, tapi di atas seluruh manusia. Nah, Abu Bakar itu kelebihannya adalah dia menyegerakan berbuat baik itu. Orang yang menyegerakan berbuat baik, tidak ditunda-tunda. Itu kan, pokoknya kalau ada peluang berbuat baik, teringat dia untuk melakukan suatu kebaikan, dia ajak berbuat baik, dia segera itu, cepat dia. Dan itu pula yang menjadi sebab kenapa dia itu mulia. Kenapa dia itu masuk surga duluan. Kenapa dia jadi pengganti Nabi. Kenapa dia jadi khalifah pertama. Kenapa Nabi sakit yang jadi imam Abu Bakar. Manusia yang istimewa yang menemani Nabi untuk hijrah. Semua orang berebut untuk dekat dengan Nabi, menemani Nabi gitu kan. Tapi Nabi pilih Abu Bakar. Ali yang sepupunya yang juga dekat dengan Nabi, cuma disuruh gantikan Nabi tidur di tempat tidurnya. Tidak menjadi kawan untuk berjalan selama hampir 10 hari itu dari Mekah ke Madinah. Ya. Jadi sekali lagi Abu Bakar ini istimewa, karena apa? Karena dia menyegerakan berbuat baik tadi itu. Setiap ada kebaikan, tidak mikir dia, cepat dia lakukan. Gitu. Ya. Itu bakara, bukara. Dalam bahasa Arab itu menyegerakan berbuat baik di awal, di kesempatan pertama. Gitu. Maka ada, kalau kita baca hadis Nabi itu, Nabi pagi-pagi habis subuh sholat, sahabatnya sebelum bubar di masjid itu, Nabi kan tanya, siapa yang sudah sedekah? Banyak. Kalau sudah sedekah, banyak. Siapa yang tadi malam qiyamul lail? Siapa yang sholat tahajud? Banyak. Siapa yang sudah baca Quran? Angkat tangan. Siapa yang puasa? Angkat tangan gitu. Tapi pas ada satu pertanyaan terakhir, siapa yang sudah besuk orang sakit? Ini habis subuh nih Bang, pertanyaannya. Cuman Abu Bakar dewe. Jadi dia, coba bayangkan cuman Abu Bakar tuh. Dia sudah besuk orang sakit sebelum
subuh tuh. Artinya bukan sekedar ngetok pintu kemudian sekedar nengok beda. Abu Bakar orang yang pemurah, ya, dan dia juga kaya raya. Orang yang kalau berinfak itu ndak mikir dia, ya. Nah, kita kepengen juga tuh seperti Abu Bakar yang punya tadi ya posisi yang istimewa. Pertanyaannya, kita sudah belum ya jadi orang yang menyegerakan diri untuk berbuat baik itu? Apa masih gek lu? Nah. Tarusok. Kaget dulu. Iya, bentar lagi, tarusok. Ya. Kalau kita masih seperti itu, berarti kita muhasabah, ya Allah. Kalau saya seperti itu, macam mana saya nak masuk surga duluan? Orang lah, ibaratnya orang yang ngantri inilah sebanyak-banyak ida. Macam mana kita bisa masuk VIP itu? Kemarin siang saya kondangan kan ke Hotel Ratu itu kan. Diundang Pak siapa? Pak Sudirman, Pak Sekda. Jadi pas nak masuk saya nyelonong baik ke tengah tuh kan. Tahu-tahu ditahan orang. Pak, apa mau salaman? Iyo, lewat sana Pak. Pindahlah kami kan. Rupanya alangkah panjangnya antri sepanjang dinding Hotel Ratu itu kan. Pas saya dengar ada nama adik gubernur disebut selamat datang, nyelongsonglah dia lewat tengah itu kan. Langsung naik, langsung berfoto. Dalam hati saya, itu rupanya yang dimaksud VIP itu. Itu baru di dunia. Saya jujur waktu itu yang saya ingat ada, ya Allah ini dunia. Apalagi besok ya kalau. Apa ya? Enggak, kan nanti penyangnya enggak. Pahala datang lah dapat lah kan, tapi lebih utama kalau kita iya. Saya lah ngomong sama orang rumah Bang balik bela gitu. Kata orang rumah Bang, kita nak ngejar pahala memenuhi undangan gitu. Iya, masuk salaman lah balik kan. Saya terpikir itu karena bukan kebetulan. 2 hari ini sedang baca buku Tarbiyah Ruhiyah para Tabi'in. Bagaimana para Tabi'in mendidik jiwanya gitu. Mengkondisikan jiwanya agar betul-betul hidup dengan Allah. Jadi diceritakan itu kalau melihat gelombang lautan, ombak yang datang bersilih berganti tidak berhenti gitu kan di pantai itu. Oh seperti itulah nanti itu api kalau di hari kiamat datang bergelombang-gelombang gitu kan. Jadi ulama-ulama tabi'in itu ya dia menghidupkan suasana itu bagaimana kita betul-betul siap ke akhirat. Saya membayangkan balik cerita tadi, ya Allah, ini di dunia rasa sudah enak gitu kan. Maksudnya alangkah enaknya nengok orang langsung baru datang, enggak pakai antri langsung masuk bersalaman lah gitu kan. Semua orang lain suruh minggir kalau gitu kan. Kalau kayak di surga di akhirat gitu macam itu. Yo sempurna. Iya, alangkah lemaknya gitu kan. Gitu di padang mahsyar gitu antri enggak tahu entah berapa ribu tahun kan. Ada yang mengatakan 5.000 tahun, ada yang mengatakan lebih dari itu. Satu hari di akhirat sama dengan berapa, Mi? Satu hari di akhirat itu dibandingkan 1.000 tahun di dunia ya. Iya. Jadi apa lagi 5.000 itu dijelaskan 5.000 kita di mahsyar. Ya betul-betul. Iya berdirilah kan ya Allah entah berapa lama. Tiba-tiba ada orang nyelonong begitu kan. Enggak pakai periksa, enggak pakai timbang, enggak pakai apa langsung masuk dia. Alangkah lemaknya gitu. Nah kita bayangkan itulah Abu Bakar. Ya, itulah Abu Bakar. Iya, karena dia menyegerakan berbuat baik sehingga kemudian dia jadi orang yang istimewa gitu di mata Allah. Nah sekarang, Masya Allah, saya pengen, tadi kan ada perubahan besar dalam diri saya kepengen agar Allah tambah cinta sama saya dapat diperhatikan punya kedudukan yang ya mungkin seperti Abu Bakar tidak terkejar lah oleh kita kan.
tapi paling tidak bisa ke arah sana kebaikannya. Nah, kuncinya adalah apa? Bersegera, menyegerakan diri untuk berbuat baik itu. Bisur'ah. Ayatnya kan banyak itu. Wasari'u, kita pernah bahas juga dulu kan. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum warahmah. Ayat itu turunnya perintah bersegeralah kamu kepada wasari'u, kepada ampunan Allah ya. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ayat itu tuh, ayat perintah bersegera tuh turunnya kapan? Sewaktu Nabi baru saja kalah perang Uhud, Bang. Orang lagi kalah, lagi tekepor, lagi sedih, paman wafat, dadonya dibelah, sahabat baiknya 70 orang meninggal dunia gitu kan. Nabi sedang sedih-sedihnya, tiba-tiba turun perintahnya itu adalah wasari'u gitu. Artinya apa? Maaf, turun perintahnya itu bersegeralah kamu kejar ampunan Allah, kejar surganya Allah gitu. Jadi di saat Nabi sedang posisi, kalau bahasa kita itu terduduk mungkin. Ya, sedang posisi terjatuh, terduduk, kalah, hilang pula orang yang pendukung-pendukung sahabat-sahabat dekat itu hilang gitu kan. Nah, hati ini sedang nelongso lah, hampo mungkin hati ini karena orang-orang yang tersayang itu wafat gitu kan, gugur di medan perang gitu. Tiba-tiba lagi lesu begitu, perintahnya bersegera gitu. Nah, yuk kalau kita selama ini ya Allah ternyata saya belum bisa seperti itu. Saya masih berlambat-lambat. Azan datang. Iya tadi kan. Jadi rupanya perintah wahafidhu ilas shalah itu, peliharalah salatmu. Atau misal dalam surat Al-Mu'minun itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Oh, ini khusyuk ya. Orang-orang yang memelihara salatnya. Yuhafidun, dan orang-orang yang memelihara salat. Orang yang memelihara salat itu, Bang, maksudnya bukan sekedar setiap waktu salat dia datang gitu, bukan. Hafidhu ala salawati was salatil wusta, misal gitu, perintah Allah itu ya. Hafidhu ala salawat. Peliharalah salat-salatmu dan salat asar wusta. Maksud memelihara salat itu apa? Bukan sekedar mengerjakan salatnya, Bang. Maksud ayat itu bukan sekedar sudah datang salat, kita kerjakan salat, berarti sudah kita hafizu. Bukan, belum itu. Iya. Iya, bukan sekedar melepas kewajiban, enggak. Tapi wahafizu itu adalah salat jam 7.27, misal tadi Isya gitu ya, enggak? Jam 7.15 kita sudah siap-siap. Jadi mempersiapkan diri menyambut datangnya sholat itu, itulah yang dimaksud dengan hafizu. Dari rumah ke masjid sekitar, kalau naik motor nih, anggaplah 5 menit, berarti spare waktu 5 menit. Saya pengen dapat sholat sunat tahiyatul masjid. Berarti sebelum azan saya harus sudah datang ke masjid. Berarti kalau 7.27, berarti saya 7.15 memang harus sudah jalan 3 menit sampai saya sempat wudhu, sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, azan, saya ambil sholat rawatibnya gitu. Itu yang namanya hafizu ala sholawat. Memelihara sholat itu yang seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar melepas lalu pokoknya sholat wajib itu saya kerjakan, tidak. Tapi perintah wahafidhu, perintah hafidhu, ya. Orang-orang yang memelihara salatnya, maksudnya adalah dia sudah bersiap-siap sebelum panggilan azan itu datang, ya. Menyiapkan, sudah bersiap dia. Nah, kita tuh yang masih, maaf, ya saya juga lah ya. Banyak tidak men-spare waktu gitu. Dunia ini sudah ya. Tahu-tahu lah terdengar azan, oh iya azan. Baru berhenti. Mestinya kan azan. Sebelum azan, mau azan nih sebentar lagi, berhenti dulu.
Itu yang hafizu ala salawat. Orang yang memelihara salatnya. Nah, macam mana kita? Oh, saya sebelum ini ternyata bukan orang. Belum seperti itu kan. Itu namanya kita mengevaluasi diri ya, dak. Kita pengen masuk surga, dak mau antri lama-lama. Pengen masuk duluan, misalkan. Tapi di dunia ini kita tidak bersegera pula menyambut panggilan Allah, memenuhi panggilan Allah itu. Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, maaf kata ulama, perintah memperhatikan apa yang mau kita lakukan besok itu langkah pertamanya adalah mengevaluasi diri, muhasabah. Kita ini amal kita selama ini seperti apa? Sudah benar atau belum gitu. Ya. Lalu yang kedua, kata ulama tafsir, kalau bahasa Arabnya itu at-takhtid. Ya. Takhtid itu perencanaan. Pakai to, tulisannya gini kalau takhtid. Maksudnya apa? Membuat perencanaan ke depan yang lebih baik. At-takhtid, kha nih ya. Sudah kita mengevaluasi diri, kita kepengen tadi itu kan, bahwa kita harus, saya pengen masuk surga duluan, saya pengen masuk surga tanpa hisab. Bisa enggak ya kita masuk surga tanpa dihisab? Iya enggak? Mengingat apa? Amal kita nih sangat sedikit. Nabi misal bilang ya, Nabi bilang, salat yang paling afdol sesudah salat 5 waktu, salat yang paling afdol sesudah salat 5 waktu, salat apa bang? Salat tahajud, salat malam. Dalam hadis disebut Nabi tidak pernah ketinggalan salat malam, kecuali Nabi sakit. Ya, coba bayangkan nih. Nabi bilang salat yang paling afdal salat malam, ya mulai tahajud itu. Kemudian dilanjutkan hadis yang lain, Nabi tidak pernah sekalipun meninggalkan salat malam, kecuali Nabi pada posisi pernah ya, karena Nabi sakit, Nabi di akhir-akhir hayatnya itu, maka Nabi tidak mengerjakan salat malam. Coba bayangkan. Kita kepengen dapat surganya Allah. Kita kepengen masuk surga dimudahkan. Kita kepengen di hari hisab itu dimudahkan Allah. Kita kepengen misal di padang mahsyar itu dapat fasilitas VIP juga. Ingat 7 golongan yang di padang mahsyar dapat fasilitas, dapat naungan Allah. Itulah orang-orang yang VIP. Very important personal nanti di padang mahsyar itu. Ya, 7 golongan yang Allah. Oh, kita kepengen, nanti browsing saja ya, 7 golongan yang dapat naungan di padang mahsyar. Kita kepengen betul di saat kita ribuan tahun antri tegak, itu yang namanya tegak ya bang ya, kiamah, betul-betul kiamat gitu, tegak. Semua orang kepanasan, matahari 1 mil di atas kepala. Ya Allah, dapat tak ya aku naungan itu? Dapat tak ya naungan itu? Kalau mau dapat berarti kan kita harus jadi orang yang istimewa, ya tak? Apa baik itu? Misalnya kita contoh. Ini enaknya sekarang nih, ya tak? Butuh apa-apa tinggal bertanya. 7
Kita lihat hadisnya ya. Satu, pemimpin yang adil. Dua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Nah, yang ketiga, kita jadi pemimpin yang adil, bisa di rumah kita kepada anak-anak kita berlaku adil, kepada istri kita berlaku adil. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah, lah lewat mah. Iya, nak. Tapi kita masih muda lah, Pak. Iya. Oh, yang ketiga, seorang yang hatinya terpaut pada masjid. Orang yang hatinya terpaut pada masjid tadi itu, maksud terpaut itu berarti dia selalu ingat 5 waktu dan selalu ke masjid ya. Orang ini dapat VIP kagak di padang mahsyar. Dapat ibaratnya dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih tenda kalau di padang Arafah. Macam di haji ini kan, di alam lepas itu kan ada tiga tempat ya, dak, di Arafah, di Mina, di Musdalifah. Kalau di Arafah, Masya Allah, dinaungi. Di Arafah itu kan ngumpul dari zuhur sampai maghrib ya, dak. Suhu sedang panas-panas tidak. Terbayang dak oleh kita macam mana yang tidak pakai apa-apa di situ. Suhu di atas 40 derajat. Kemarin kawan saya baru balik kan, dia cerita di Eropa, alhamdulillah, kata dia kan, pengen tetap pakai tenda. Di Mina, alhamdulillah, tetap pakai tenda. Tapi ada satu lagi tempat mabit yang tidak pakai tenda, terbentang sepanjang padang Musdalifah itu orang mabit pokok ada kita tengok foto dak, orang berbaring kalau macam orang berhamparan tidur itu rupanya yuk hanya dialas pakai karpet oleh pemerintah Saudi dan panas rupanya karpet itu. Artinya mau tidur tuh bang, tidak enak. Kenapa? Karena panas dari siang tadi itu. Sehingga walaupun baring, nak mejam-mejam, suasana tetap tidak enak. Walaupun mungkin sudah dibantu dengan pendingin suhu itu kan. Air kondisioner itu kan. Tetap nggak bisa. Sehingga kawan saya bilang, rupanya dia sudah niat bang kawan ini kan. Bawa matras. Iya. Untuk ngatasi suasana itu ya. Kawan ini kan sama-sama naik gunung kan. Bang, itu latih niat ya. Kagak di Musdalifah bawa matras supaya jangan. Rupanya iya dia terbantu gitu. Subhanallah. Nah, coba bayangkan dalam suasana Arafah begitu saja kita, Masya Allah panasnya gitu. Apalagi nanti di padang mahsyar. Nah, seorang yang pengen, orang yang bisa dapat fasilitas itu, VIP tadi itu, ya di saat semua orang antri, bukan sejam 2 jam, bukan sehari 2 hari. Awak antri sejam 2 jam, rasanya sudah, iya kan, ampun, iya. Baru nengok antri nak masuk pesta bela terpikir balik. Ya kan? Nah ini antri ribuan tahun. Ya Allah, matahari sedekat-dekat ida. Nah orang yang hatinya tertaut ke masjid itu dapat VIP dia, dapat naungan. Macam mana caranya tuh kita bisa dapat yang itu? Artinya memang kita kalau laki-laki ini berarti sholat selalu di masjid. Kalau di sini dikatakan orang yang selalu merasa rindu dan hatinya terikat dengan masjid dan gemar suka beribadah di dalamnya. Insyaallah. Siapa lagi? 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, cocok. Sayang lah bang, semua orang rumah tuh bang. Iya bang Deddy. Gak apa-apa naik motor berdua. Gitu. Insyaallah. Mencintai karena Allah, artinya kita sempurnakan cinta kita, tak, Bang Iwan? Ya tak? Macam mana kita sempurnakan cinta kita nih kan? Iya. Dulu mungkin kita cinta tuh karena fisik, iya tak? Karena mata nih kan. Sekarang kita rubah, kita sempurnakan cinta kita tuh karena Allah. Nah, yang gitu kan,
ini dalam hadis dibilang termasuk orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Orang yang sedekah diam-diam, ya Allah. Sedekah diam-diam. Ikhlas, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Coba Bang ya, saya membaca bab ikhlas, buku yang saya baca tadi itu kan, Tarbiyah Ruhiyah Tabi'in itu. Ada tabi'in itu adalah orang yang hidup sesudah zaman sahabat. Ini Nabi wafat, sahabat masih hidup. Sahabat wafat semua, maka generasi itu namanya tabi'in. Ya. Nah, kata Nabi, khairul qurun fi qarni, sebaik-baik zaman zamanku, sumal ladzina yalunahum, zaman sesudahku, zaman sahabat, sumal ladzina yalunahum, zaman tabi'in. Itu 3 zaman terbaik, 3 periode waktu terbaik sepanjang umur dunia ini ada. Jadi itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Ada tabi'in itu yang saking ingin menyembunyikan amalnya itu, Bang. Sampai dia ngomong, aku ingin sekali bersedekah, tapi malaikat yang mencatat amal baik itu tidak tahu. Cuma ada caranya itu. Saking dia tuh kepingin menyembunyikan. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin itu. Tapi dia sangat ingin. Dan memang dia menyembunyikan betul ibadah-ibadahnya. Sampai di buku itu diceritakan 20 tahun dia berbuat baik, istrinya satu amal, istrinya tidak tahu. Ya, artinya apa? Dia sembunyikan ya, gitu ya. Dan ternyata itu menjadi sebab kita dapat naungan ternyata di padang mahsyar kaget itu. Ya, diam-diam sedekah. Cuman cara diam-diam sedekah dia. Iya, tidak usah diumumi. Ya, hamba Allah tahu juga pengurus masjid. Iya. Ya, mungkin langsung lah tanpa diam-diam masjid sepi misalnya, masukkan ke dalam kota amal tuh, tidak ada yang tahu. Mungkin begitulah kurang lebih ada. Maka kalau hari ini ada orang nyebut beramal disebut-sebut namanya itu, ternyata itu merugikan kita ternyata. Ya, hilang apa? Hilang. Jadi saya baca di buku, ini masih cerita buku tadi nih, karena sedang belajar ikhlas nih. Ada tabi'in namanya Fudail bin Iyad. Beliau bilang begini nih Bang, ini bahasanya Fudail bin Iyad, ulama tabi'in ini. Kata beliau, kita sama-sama pernah nengok orang yang riya dalam beribadah, katanya gitu. Kita sama-sama pernah melihat orang yang riya ketika dia melakukan ibadah, kata beliau. Terus kata Fudail bin Iyad, hari ini, kata dia, kita melihat orang yang riya padahal dia tidak melakukan ibadah. Kini zamannya lah, maksud riya tapi tidak melakukan itu Bang, maksudnya apa? Dia tidak kerja, ya dia tidak mengamalkan tapi dia tadi keluar. Kalau cerita haji gini nih, yuk. Pokoknya balik dari sana orang lah manggil hajah. Padahal selama di Mekah tuh diajak sholat ke masjid, tak. Sholat di masjid hotel, tak juga. Sholat di kamar, aku di kamar nih lah katanya. Tapi pas dari pesawat tuh, maaf kebiasaan sebuah daerah ya, tak pakaian gitu. Saya baru paham. Jadi diceritakan itu tadi malam, saya baru paham maksud, hari ini orang riya untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Gitu. Tapi dia ingin disebut bahwa dia melakukan itu. Entah kalau... Kan banyak ada kata-kata itu terus sama ke tempat Ka'bah itu, jadi kau sama Iya. Benar. Betul. Tapi di sholat kan disebut saf pertama lebih baik dari saf kedua. Ya, saf kedua lebih baik dari saf ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang melihat Ka'bah nazar baik dengan Ka'bah, pahalanya dikatakan sudah sangat besar. Lain, belum lagi pahala melangkahnya. Iya, beda. Tidak bisa disamakan. Sayang. Iya. Cuman caranya nengok lah ya, nama nazar itu nazar.
Sama seperti Al-Quran itu walaupun hafal, baca juga, kalau baca elok juga sambil nengok gitu ya, karena nazar tadi ya. Ini contoh kan, saya ingin sekarang dapat fasilitas VIP misal di padang mahsyar nanti itu. Yang lain disebut yang 7 itu, siapa lagi yang 7 itu? Di sini disebut orang yang berzikir dalam kesendiriannya, terus air matanya jatuh karena takut pada Allah kan. Dia sedang duduk dewean, dia berzikir, dia ingat Allah, kemudian air matanya jatuh. Kenapa? Karena takut. Kita juga mungkin susah macam itu ya. Tak? Kita duduk dewek, mata jatuh nih kenapa? Iya, kadang kita justru begitu ya. Tak? Justru belum sampai, macam mana caranya kita? Kita bisa nangis dewek-dewekan tuh orang tidak tahu ketika kita susah. Walaupun misalnya ada bang orang rumah kita tidak tahu, ya kita diam, kadang kita pergi, kita buat tempat. Disitulah gitu air mata jatuh dewek kan. Yang penting tidak tertengok anak, tidak tertengok orang rumah, tidak tertengok siapa-siapa. Hah? Iya. Nah, sekarang ya Allah, sebetulnya tinggal linkkan itu dengan Allah kan? Iya tak? Artinya sungguh bisa juga kita sebetulnya duduk diam-diam. Mungkin caranya itu bang, mengingat ya yang bikin kita jatuh air mata nih, kita ingat-ingat lagi gitu kan, lalu kita minta ampun sama Allah. Nah, orang yang duduk dewe-dewean air matanya terjatuh, ternyata itu termasuk orang yang mendapatkan fasilitas VIP kaget di padang mahsyar tuh. Ya Allah. Ya ada 2 orang, ya paling tidak 4 nih lah yang kita ceritakan. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, termasuk juga suami istri, orang yang hatinya terpaut ke masjid, orang yang sedekah diam-diam, orang yang ketika berzikir jatuh air matanya. Ya Allah, yuk fasilitasnya kayak orang yang macam itu tuh di padang mahsyar dapat, mungkin kalau pakai bahasa kita kini nih, dapat tenda. Iya. Orang kepanasan awak dinaungi oleh awan. Ya, tendanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita buat. Maka maksud kedua dari kata wal tanzur ini, hendaklah setiap orang memperhatikan itu. Jadi yang pertama dia refleksi dulu, kata ulama, dia nengok ke belakang apa yang sudah dia lakukan sebelum ini, lalu tadi saya harus lebih baik, maka dia buat perencanaan, takhtid. Dan hijrah itu tidak bisa dipisahkan dari, kalau kita lihat cerita hijrah, tidak bisa dipisahkan dari cerita tentang perencanaan ini. Nabi seumur hidup, Nabi dalam kisah Nabi ya kita tahu, Nabi melakukan 2 perjalanan yang istimewa. Yang pertama namanya Isra Mi'raj. Ya, yang pertama namanya Isra Mi'raj. Yang kedua namanya hijrah. 2 perjalanan Nabi yang dicatat dalam sejarah itu. Kalau Isra Mi'raj, Nabi tidak merencanakan. Nabi juga diperjalankan. Artinya Nabi berjalan itu dengan fasilitas langsung dari Allah Subhanahu wa taala kan, didatangkan buruk, dihadirkan buruk itu langsung dari Mekah ke Al-Aqsa ke Palestina, langsung ke Sidratul Muntaha. Semua Allah itu. Nabi tidak punya perencanaan dan Nabi pasif di situ. Nah, perjalanan yang kedua, hijrah. Hijrah itu Nabi pakai perencanaan. Apa bukti bahwa Nabi pakai perencanaan? Panjang sekali buku sirah menjelaskan rencana yang dibuat Nabi agar berhasil dalam hijrahnya itu. Iya tak? Mulai yang pertama sekali memilih waktu. Kapan Nabi keluar dari rumahnya? Yang kita tahu kan Nabi cuma menyuruh Ali untuk menggantikan Nabi di tempat tidurnya pakai selimut Nabi. Sekarang pertanyaan, kapan Nabi keluar rumahnya?
Nabi keluar di saat orang sana tidak biasa keluar dalam salah satu penjelasan. Ya. Diawali dari Nabi siang-siang berangkat ke rumah Abu Bakar, ngasih tahu Abu Bakar kita akan segera hijrah, siap-siap ya. Dan Nabi itu ke rumah Abu Bakar di saat orang semua, karena siang di Mekah itu kan panas, semua orang tidak keluar rumah. Nabi keluar rumahnya memberitahu Abu Bakar saat itu. Di saat orang tidak tahu bahwa Nabi melakukan pergerakan itu. Sudah selesai, baru Nabi kemudian keluar. Itu pun sudah digantikan Ali. Dalam buku sejarah kita lihat apa? Walaupun dikepung, tapi Nabi bisa keluar dengan pertolongan Allah kan. Nabi ke rumah Abu Bakar. Sekarang coba lihat bahwa dalam proses hijrah itu harus ada rencana kita, ada usaha kita, ada kesungguhan kita gitu. Kalau tidak pakai itu, berarti kaidahnya seperti tidak sebagaimana Nabi hijrah. Nabi kemana dulu? Ketika keluar rumah bersama Abu Bakar itu. Kalau ini Mekah, ini Madinah, kan garisnya lurus begini. Iya tak? Apakah Nabi langsung ke sini? Tidak, Nabi justru ke arah tenggara dulu, ke Gua Sur dulu Nabi. Justru ke sini, ke bawah. Iya, kenapa Nabi ke sana? Karena ingin mengelabui, ingin agar jejaknya itu tidak diketahui gitu. Karena semua orang pasti mengira Nabi akan langsung tancap gas lah gitu kan, mengikuti jalur yang ini pun Nabi selesai selama 3 hari di sini, Nabi buat perencanaan juga. Nabi Nabi atur siapa yang ngantar makanan selama dia di Gua Sur nih. Ada yang ngantar makanan selama 3 hari? Siapa yuk? Siapa yuk? Anaknya Abu Bakar. Asma. Kakaknya Aisyah. Asma binti Abu Bakar. Karena peristiwa itulah. Padahal Asma sedang hamil 7 bulan tuh bang. Makanya itu yang terkenal dia merobek ikat pinggangnya itu jadi 2. Siko untuk mengikat perutnya karena sudah hamil besar. Yang siko lagi ngikat untuk membawa makanan. Nabi bilang waktu itu kepada Asma, aku melihat engkau di surga. Itu di umur 20 tahun tuh. Ya. Dan Asma baru meninggal nanti jauh. Itu walaupun dia sudah dijamin masuk surga oleh Nabi. Ibadahnya luar biasa, sedekahnya udah putus. Orang paling cepat bersedekah sama seperti bapaknya dia. Ya. Nah, Nabi mengatur yang ngantar makanan, Asma namanya. Terus disuruh lagi ada orang yang harus menghilangkan jejak Nabi. Karena orang Arab kan padek-padek, nandoi itu kan. Berarti harus ada orang bawa dombanya, hilangkan lagi bekas jejak Nabi itu. Disuruhlah anak Abu Bakar. Abdullah bin Abdurrahman atau Abdullah itu disuruh dia pula menghapus jejak itu. Kemudian sesudah 3 hari dirasa, orang Mekah, orang kafir musyrikin nyari kemana, baru Nabi berjalan. Ini pun tidak lagi balik ke sini, Nabi ke arah pantai dulu gitu garisnya. Melingkar Nabi jalannya itu. Ya, dan itu pun Masya Allah persiapannya banyak sekali kalau kita baca buku sejarah ya. Dan Nabi berhasil gitu. Intinya apa? Bahwa peristiwa hijrah ini mengajarkan gitu. Kalau kita mau mendapatkan perubahan besar ke arah yang lebih baik, kepada hayatul afdal, kepada kehidupan yang lebih penuh keutamaan dari Allah itu, maka kita harus menyusun rencana. Ya, perencanaan ke arah kehidupan yang lebih utama, ke arah kehidupan yang lebih afdal, ke arah kehidupan yang lebih thayyibah. Thayyibatun wa rabbun ghafur tadi itu. Berarti harus buat kita perencanaan yang nggak bisa ndak. Aku ngalir baiklah. Ngikut orang ngerjoi macam mana aku ngerjoi juga lah. Ndak akan berhasil kita itu ya. Jadi kaidah kedua dari wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad itu adalah bahwa setiap kita harus membuat perencanaan ke arah yang lebih baik. Buat rencananya tadi tuh. Bangun. Nabi bilang sholat yang paling abdal, dan ini kita sama-sama ya. Yuk sama-sama. Macam mana caranya kita bisa ngejarin ini.
Nabi tidak pernah ternyata meninggalkan sholat tahajud. Ya tak? Kita banyak juga lah ngerjakan sholat sunnah, ya tak? Cuma yang mudah-mudah baik kan? Habis wudhu, kita sholat sunnah lah kan, sholat sunnah wudhu. Baru masuk masjid, sholat sunnah lah, ya tak? Perjuangannya standar-standar baik. Ya. Sebelum sholat wajib sholat sunnah standar, sholat duha siang-siang tidak ada. Kita memang tidak dalam posisi untuk sibuk. Tapi kalau sholat tahajud itu perlu perjuangan, perlu usaha, perlu perencanaan. Dan tidak terbayang ya macam mana Nabi itu tidak pernah ninggali sholat tahajud. Coba ya, tidak pernah ninggali sholat tahajud. Kecuali tadi yang saya bilang Nabi sakit. Itu pun makso sama Aisyah, kemudian tidak tega Aisyah nengoknya gitu. Ya. Nah, macam mana kita bisa, misal kita buat perencanaan, ya Allah, saya ingin dapat sholat yang memiliki derajat di bawah sholat wajib yang kedua nih. Tahajud namanya. Kita tidak tahu kalau kita sholat sunnah itu, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah wudhu, itu letaknya di mana? Tidak tahu saya. Belum sampai ilmu saya. Tapi yang saya tahu bahwa berdasarkan hadis ini, sesudah sholat fardu itu sholat tahajud yang afdol. Dan Nabi tidak pernah tinggalkan. Nabi tidak pernah tinggalkan. In kuntum tuhibbun Allah, kalau kamu cinta pada Allah, ikuti aku, kata Nabi. Atau kalau dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang datang dari Rasul, apa yang dicontohkan Rasul, apa yang dikerjakan Rasul, contoh, ikuti juga, kerjai juga. Fakhudhuhu, kata Allah dalam surat Al-Hasr ayat 7. Ya. Oh yuk kita buat perencanaan. Oh saya ingin buat perencanaan ibadah yang lebih baik dari sebelumnya, misal gitu ya. Satu, paling tidak kalau ke anak-anak kita tuh macam mana bangun pagi. Untuk diri kita juga lah sebenarnya. Tapi kalau ibu-ibu sudah biasa lah, dak. Iya Bu. Kalau dak bangun pagi, katik sarapan. Jadi bangun pagi itu karena piring dak ada yang nyuci. Astagfirullah. Iya, kita terdorong bangunnya karena dapur. Misal nih ya, macam mana kita bangun pagi karena mau ngejar tadi sholat tahajud, saya harus buat perencanaan. Dan dia harus berguyur juga ya, dak. Maksud berguyur itu bertahap, dak mungkin, dak bisa kita langsung ngejut begitu tiba-tiba baik. Oh, terus ya malam dak. Pasti kalau seperti itu caranya, pasti ada saatnya kita macet. Karena tadi apa? Semangat, dia berdasarkan semangat ya, namanya semangat kan. Iyo kalau lagi tinggi, kalau lagi turun rendah hilang, tak ada niat ya. Oh, buat perencanaan macam mana caranya nih bangun pagi, kita ambil keutamaan, kita ambil dua doa tadi tuh, doa Nabi dan doa malaikat tuh. Ya tak? Bangun pagi saja sudah dapat doa Nabi. Kemudian kita berinfak, bersedekah di pagi hari, dapat doa malaikat. Oh, saya pengen dapat kedua hal itu selain kesehatan, pasti. Ya, sehat. Oh, saya pengen punya perencanaan ibadah yang kedua tadi itu, tahajud. Ini yang namanya Bang, yuk, kalau bahasa orang-orang sano tuh resolusi. Saya harus membuat resolusi untuk diri saya dalam tahun ini. Misal ya, aku kepengen punya rumah. Misal contoh, aku pengen perbaiki rumah, aku pengen punya segala macam itu kan resolusi biasanya orang. Aku kepengen tahun ini bisa dapat penghasilan sekian, aku pengen tahun ini bisa itu resolusi. Tapi buat juga resolusi terkait masalah ibadah persiapan kita ke akhirat, dan ini saatnya Muharram. Buat perencanaan. Makanya orang mulai tabungan kurban tuh kini launching. Apa namanya? Iya, sosialisasinya, mengajaknya tuh kini.
Ayo kita buat, siapa yang mau kurban besok dari sekarang, yuk kita mulai daftar. Bukan kaget. Lana hari raya baru buka pendaftaran. Nggak siap-siap lah orang. Yo, yang akhirnya yang bisa cuma yang memang ada kelebihan. Tapi kalau yang pas-pasan nggak bisa dia ikut karena tidak dari awal. Tapi kalau dari sekarang dia launching, yakin banyak gitu ya. Jadi ini resolusi, misal saya pokoknya harus bangun fajar, saya harus tahajud. Apalagi resolusi saya pokoknya ingin yang duluan, jadi orang yang pertama, memenuhi panggilan Allah itu cepat gitu, ya. Oh, kita rubah saja. Resolusi ketiga misalnya saya cepat bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja indikatornya, misal indikatornya sholat 5 waktu. Berarti saya ingin pokoknya sholat ke masjid dan cepat gitu. Selalu dapat, misal kalau kita arba'in di Mekah itu kan syaratnya apa? Itu kan arba'in itu khusus hanya untuk sholat wajibnya. Yang pahala 1 berbanding 100.000 itu terutama sholat wajibnya. Yang kuat dalilnya gitu. Oh, kita mau kejar arba'in misalkan, berarti harus 8 hari di Mekah, baru dapat 40 hari itu kan. Misal 40 waktu. Buat resolusinya gitu. Oh, saya kepengen pokoknya cepat, macam mana caranya saya tidak ketinggalan takbir. Kita begitu dulu, dak Bang? Tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam. Jadi ke masjid tidak tertinggal, imam takbir, kita takbir gitu. Misal begitu ya, tidak masbuk kita cepat. Ini kan bagian dari resolusi. Buat perencanaan. Nah, ketika ini kita buat, saya pengen tahun ini pengen setiap hari saya sedekah. Tidak masalah, bukan masalah besarnya, udah. Tapi setiap hari. Ahabul amalu indallahi adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang terus berkelanjutan walaupun sedikit. Wa inqalla katanya. Walaupun dia sedikit, tapi terus. Oh, misal saya ingin selalu berinfak. Itu namanya resolusi. Oh, saya pengen, pokoknya saya ingin baca Quran. Setiap hari saya harus baca Quran. Walaupun sehalaman misalnya. Walaupun selembar, walaupun 2 lembar, tapi saya harus baca Quran. Matoni harus nengok sebelum saya nengok dunia, sebelum kerja. Yang pertama matoni pelototi adalah Al-Quran misalnya. Itu namanya resolusi, ya, perencanaan. Ayo kita buat takhtid, ya, at-taghyir tadi ya, ila hayati afdal, menuju kehidupan yang penuh keutamaan. Okay. Nah, yang terakhir kata ulama dari ayat ini perintahnya apa? Taktisnya katanya ya. Yang ketiga itu adalah tajdidul iltizam, kalau bahasa kitanya memperbaharui komitmen. Kita sudah berkomitmen nih, tapi ternyata komitmen itu harus terus diperbaharui. Tajdid. Tajdidu, gini tulisannya. Komitmen, tajdidul iltizam. Ini. Memperbaharui komitmen. Dan ternyata di dalam dunia kerja, ya, kita sering ternyata harus selalu memperbaharui kontrak. Ya, itu bagian dari memperbaharui, jadi memperbaharui komitmen istilahnya. Kita, iya saya mau sholat 5 waktu. Dulu kita sudah berkomitmen itu. Tapi kita lupa gitu. Saya mau sholat 5 waktu selalu di masjid, kalah kita. Maka sekarang perbaharui lagi komitmen itu. Ulang lagi. Ibaratnya itu neken lagi kalau bahasa sekarang. Tidak, fakta integritas lagi kita sama Allah. Kita buat dewe. Aku berjanji kepadamu ya Allah, aku akan gitu.
bisa dengan hati tadi, Allah saya ingin ya menjaga komitmen saya kepadamu ya Allah. Saya ingin selalu salat 5 waktu. Ya Allah, saya ingin menjaga lisan saya. Kalau ibu-ibu itu ibu. Contoh, saya ingin menjaga lisan saya mulai sekarang. Dan saya akan komitmen untuk itu. Coba ingat ada ayat yang pernah kita bahas dulu. Surat An-Nisa ayat 175. Ini cerita fa'ammal ladzina amanu billah, dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, dan dia berpegang erat kepada imannya. Dia maksudnya komitmen untuk menjaga imannya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita komitmen, kita jaga iman kita itu. Apa kata Allah? Fasayudkhiluhu, segera Allah beri, Allah masukkan dia ke dalam rahmatnya Allah. Nih kasih sayang Allah. Fasayudkhiluhu, Allah masukkan ke dalam rahmatnya. Kalau dimasukkan ke dalam berarti tenggelam dia, tidak nampak lagi. Ibarat apa? Kalau macam ini tidak masuk nih, ini tidak tenggelam nih. Ya tak? Masih nampak kalau macam ini kunci kita masukkan, nih. Tenggelam dalam rahmat Allah. Masuk fasayudkhiluhu fi rahmah. Kata Allah, siapa yang dia beriman dan dia komitmen, dia jaga semangatnya itu, kata Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam rahmatnya. Allah berikan dia fadilah, keutamaan-keutamaan. Fasayudkhiluhu fi rahmatin min wa fadli wa yahdihim, dan Allah beri dia hidayah, petunjuk ila siratal mustaqim. Coba lihat. Coba tengok. Kalau kita memperbaharui komitmen kita, ya, bismillah, Allah Maha mendengar. Maka saya tidak akan berkata bohong, saya tidak akan menghina kawan, saya tidak akan mencelak kawan, saya tidak akan merendahkan orang lain, saya tidak akan ngomong yang menyakiti orang lain. Ibu jago itu, jago omongan, jago, itisam, pegang erat-erat. Itisam itu artinya pegang erat-erat. Kita pegang komitmen itu, maka ini langsung masuk dalam rahmat Allah. Allah beri keutamaan-keutamaan dalam hidup dia, dan Allah berikan kepada dia hidayah, petunjuk, sehingga dia tetap berada di atas jalan yang lurus, jalan yang Allah berkahi, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ya, ada masalah, Allah kasih jalan keluar. Bukan berarti tidak ada masalah orang ini, tidak, tapi ada masalah, Allah kasih jalan keluar. Ada masalah justru untuk menaikkan derajat dia. Ada masalah justru itu untuk menaikkan tadi marwah dia, kemuliaan dia. Ya, Masya Allah. Jadi ternyata kalau kita memperbaharui komitmen ini, kita tajdid lagi, ya Allah, Allah. Tadi Allah Maha mendengar, kita dah ngomong basing-basing, misal kita jago, kita lisan ini, berusaha sekuat tenaga, nak ngomongi orang, ingat ayat ini, i'tisam. Nih, kalimatnya ini i'tisam, iltizam, berpegang erat. Saya harus i'tisam kepada, memegang teguh keimanan saya ini. Gitu kan? Oh, kalau mau ngomong tadi ingat, oh bismillah. Kalau saya ngomongi, saya tidak dapat rahmat, saya tidak dapat keutamaan, petunjuk juga hilang dari saya, rugi saya. Lebih baik nahan diri, tapi dapat saya keutamaan yang besar ini. Allah Maha melihat, maka kita jago perbuatan kita, ya tak? Lagi buka HP, apalagi sekarang nih kan, apa be masuk tiba-tiba. Apalagi kalau kalau saya tengok rupanya ada istilahnya apa ya? Apa itu, Mi? Kalau pernah dibuka muncul dewek dia itu, apa ya? Bukan hisab. Kayak ada kaitan gitu ya, Bu. Tidak sengaja tertengok gitu. Kaget yang sejenis itu akan masuk terus gitu. Ya kalau tidak kita blokir dia kan. Oh, misal lagi nengok ini, tertengok yang tidak bagus. Misal kalau kita jantan tertengok perempuan yang menggoda atau sebagainya itu, langsung kita hapus, kita blokir. Itu namanya i'tisam. Kalau kita lakukan itu, maka berlaku keutamaan yang Allah sebut dalam An-Nisa ayat 175.
Saya beriman kepada Allah, saya pengen ke masjid, walaupun saya capek, saya berangkat ke masjid, walaupun saya kepengen baring-baring, saya pengen duduk, saya pengen ngopi dulu, saya pengen merokok dulu, saya pengen apa, tapi karena azan sudah, saya harus ke masjid. Nah, itu namanya i'tisam. Kalau kita kerjakan itu, dapat kita yang ini. Ya, saya nak sedekah tiba-tiba, ya Allah, anak aku perlu duit ya, aku perlu duit ya, agak lebih elok. Tapi tetap bismillah, nanti ada lagi rezekinya. Mau salat malam, ya Allah ngantuk nian kakek kerja, siang-siang terkantuk, ganggu. Tidak. Bismillah lawan gitu. Itu namanya i'tisam. Kalau seperti itu, dapat janji Allah dalam An-Nisa 175. Ya. Kalau dalam hadis Nabi itu dikatakan orang yang merasakan manisnya keimanan itu, siapa orang yang merasakan lezatnya berkeimanan itu adalah orang yang begini dia. Orang yang ketika dia dipanggil untuk berbuat baik, dia segera berbuat baik. Ketika ada panggilan azan, dia segera penuhi panggilan Allah. Nah, itu orang yang seperti itu akan merasakan manisnya iman. Ketika dia belum baca Quran, dia baca Quran. Ketika sudah datang, oh malam ini kan saya pengen tahajud, dia paksakan bangun, itu datang ini keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi, memang komitmen ini harus kita bangun, dan kalau kita perbaharui terus nikmat komitmen kita itu, ya Allah. Ini satu contoh ayatnya ya, yang saya ingat itu kan artinya, yuk perbaharui lagi ini mumpung Muharram ini, ya. Jadi kita duduklah di atas sajadah, ingat-ingat ya Allah, apa kekurangan aku ya selama ini dalam ibadah. Oh kenapa ya aku kurang kemarin, sebabnya apa gitu. Itu namanya muhasabah. Oh berarti tahun depan aku harus lebih baik. Apa yang harus aku kerjakan sekarang misal? Ya kita buat perencanaan. Nih harus saya kerjakan, saya harus bangun pagi, saya cepat memenuhi panggilan Allah, saya bisa tahajud, misal yang utama-utama, yang pokok-pokok sederhana itu. Oh saya harus bisa jaga mulut, saya harus bisa jaga mata. Itu bagian dari resolusi kita. Kalau itu bisa, maka Masya Allah kita akan merasakan manisnya keimanan. Ya, manisnya, lezatnya keimanan itu. Dan yang terakhir, tadi yang ketiga adalah memperbaharui terus komitmen kita, komitmen keimanan kita. Ya, baik. Abang Ayu, keluarga semua, jadi ini bagian dari penjelasan tentang wal tanzur nafsu ma qaddamat dalam konteks Muharram hari ini. Ya. Orang yang berhijrah saja dalam surat At-Taubah ayat 40, baru mau berhijrah saja, Allah sudah bilang dia itu orang yang menang. Baru mau saja hijrah, baru berniat untuk menjadi lebih baik, Allah sudah bilang orang ini akan Allah tolong. Itu Allah janji dalam At-Taubah ayat 40. Ya. Jadi yuk sekali lagi kita perbaiki, kita evaluasi, kita muhasabah, kita buat perencanaan ke depan yang lebih baik, dan yang terakhir adalah kita perbaharui lagi komitmen kita itu. Mudah-mudahan dengan kita memperbaharui komitmen, Allah berkahi kehidupan kita ke depan ya. Alhamdulillah, insyaallah demikian, semoga bermanfaat untuk kita bersama. Ya, masing-masing mungkin yang ditangkap beda-beda, tapi intinya yuk, paling tidak bisa galau-galau, tidak bisa banyak melakukan perbaikan, paling tidak ada 1, 2, sekok 2, tidak bisa 2, 3, tidak bisa 3, 4, paling tidak. Ya intinya ada kebaikan yang kita kerjakan. Alhamdulillah demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.